Selamat pagi anak-anak kami sekalian, senang bertemu pada kalian pada pagi hari ini. Saya bersama Esron Simangunson, SPD MS, pengajar fisika. Tetap setia mengajar dan mendidik anak-anak kami sekalian, kelas 11 MIPA. Ya, pada saat ini kita akan belajar tentang fluida dinamis. Pada fluida dinamis ini perbedaannya dengan statis. Kalau pada fluida statis itu adalah berarti fluida yang dianggap tidak bergerak atau mengalir. Sedangkan pada fluida dinamis adalah fluida yang mengalir. Dalam hal ini yang pertama akan kita pelajari adalah tentang ajas Bernoulli. Bagaimana kecepatan fluida, bagaimana tekanan fluida pada suatu pipa yang memiliki luas penampang berbeda, dan juga ketinggian pipa itu berbeda dari datar naik. Ya, bisa diukur perbedaan tekanan, juga kecepatannya tentu berbeda, dan mungkin juga luas penampangnya akan berbeda. Mari kita lihat materi ini. Baiklah anak kami sekalian, kelas 11 MIPA, tetap semangat. Kita akan masuk sekarang materi fisika ajas Bernoulli. Ya, ajas Bernoulli ini juga menjelaskan atau diterapkan nanti pada tabung kebocoran, juga diterapkan pada gaya angkat pesawat terbang, juga aliran fluida ini diterapkan kepada kapal layar, diterapkan juga pada tabung pitot, dan lain sebagainya. Mari kita lihat materinya satu persatu. Sebelumnya kita ulang lagi tadi. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, memahami konsep Bernoulli. 2. Menentukan kecepatan aliran fluida. 3. Menentukan tekanan pada pipa yang disebabkan aliran fluida. Iya. Ini masih yang kita bahas tentang Bernoulli saja, ya, satu kali pertemuan. Ya, kita akan melihat seperti apa ajas Bernoulli itu. Pada suatu pipa kita melihat ini ada pipa kiri, tengah, kanan. Kiri kanan itu sama ketinggian pada pipa fluidanya, memiliki tekanan yang sama untuk pipa yang sama. Ya, ini kalau kita amati, itu pipa yang sama dengan ini memiliki tekanan yang sama. Ya, ini sama tingginya. Ini sedangkan ini adalah di bawah. Iya, karena ini kecil di bawah. Iya, fluidanya. Tekanan fluida di tempat yang kecepatannya besar lebih kecil daripada tekanan fluida yang tempat yang kecepatannya kecil. Iya, lebih kecil. Di sini kan kecepatannya tinggi karena dia penampangnya kecil. A1 P1 sama dengan E2 P2. Di sini sangat cepat karena A-nya kecil. Karena debitnya nanti sama. Debit Q1 sama dengan Q2 di sini. Ya. Iya, sama. Debit aliran. Ya, ini kepada anak kami supaya memahami hal ini. Kita melihat sekarang persamaan Bernoulli secara umum. P tambah rho GH tambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan konstan. Ya. Tahu P tambah setengah rho P kuadrat tambah rho GH sama dengan konstan. Di mana P adalah tekanan Newton per meter kuadrat, ada juga nanti dalam satuan lain ATM, ya, atmosfer. 1 ATM sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini kan Pascal ini tekanan. Rho massa jenis fluida, berarti kalau dia nanti air atau tidak diketahui fluidanya dianggap air, massa jenisnya 1000, ya. G percepatan gravitasi, dan itu adalah ketinggian fluida dari titik acuan H. Itu kalau di atas tanah dia ya hanya 0. P kecepatan fluida. Iya, ini kita lihat ya selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, hubungan tekanan pada pipa 1 dengan tekanan pada pipa 2 terhadap kecepatan fluida dan luas penampang A1 dan 2 ya dah ini. Karena di konstan tadi berarti sama.
di pipa kecil ini dan pipa besar nilainya sama. P1 tambah setengah rho 1 P1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho 2 P2 kuadrat tambah rho GH2. Bisa juga pipa itu dari yang besar ke kecil, dari kecil yang besar. Ini penerapan di lapangan adalah tentu satu pipa-pipa untuk minyak, pertambangan minyak ya. Itu penerapan yang pertama. Iya, itu minyak ditambang, kemudian disedot minyaknya nanti diisap oleh mesin, kemudian masuk dari pipa bawah tanah, masuk ke pipa atas tanah, terus ke penyulingan dan sebagainya. Ya, cara kerjanya tentu terjadi penyedotan minyak, misalnya pemboran dari bawah tanah, kemudian minyak dinaikkan melalui pipa ke atas dan dialirkan, dan di atas itu terjadi bisa perbedaan besar pipa dari yang besar, makin kecil makin jauh, tetapi kecepatan aliran fluida makin besar. Iya, karena nanti debitnya akan tetap sama. Keluar misalnya 1 meter kubik per sekon, iya nanti masuk ke penyulingan, yang dibor yang masuk 1 meter kubik per sekon, dia minyak akan masuk ke penyulingan 1 meter kubik per sekon. Ya, jadi inilah H1, ketinggian dari permukaan tanah dianggap sampai titik tengah pipa, ya, H1. H2-nya adalah ini dari ketinggian permukaan tanah ini. Iya. Oke. Jadi A1 itu luas penampang 1. Kalau bulat pipanya bisa nanti A-nya ini PR kuadrat. A2 adalah PR kuadrat. A ini bisa juga perlu nanti, A itu kan A kali P sama dengan Q, debitnya sama. Ya, misalnya nanti ada soal tidak diketahui kecepatan aliran fluida di salah satu ini, atau di sini P2 tidak diketahui, atau P1. Tapi luas penampang A1 diketahui juga A2. Iya, atau salah satu lainnya diketahui P1, ditanya ini P2 bisa diperoleh juga, ya. P2 supaya bisa dimasukkan kemari kalau P1-nya sudah ada. Iya. Itu Q1 sama dengan Q2, debit aliran. Debit alirannya adalah sama, Q1 sama dengan Q2. Debit aliran itu Q sama dengan A1 A kali V. Maka Q1 sama dengan Q2, A1 P1 sama dengan A2 V2. Dapatlah dia. Baik P1 nanti, baik P2 ikut dapat, itu akan dapat apabila salah satu P1, P2 diketahui dan A1 dan A2 diketahui. Nah, itu ya tambahan jenis-jenis soal yang lain nanti itu bisa kalian kerjakan. Kalau misalnya P1-nya atau P2 tidak diketahui, tapi luas penampang A1 dan A2 diketahui, tekanan diketahui, iya, hanya diketahui A1, A2 diketahui, ditanya tekanan kedua misalnya. Ya, contoh soal kita lihat, perhatikan gambar di bawah ini. Tekanan pada pipa bagian bawah 4 atm. Nah, ini bagian bawah yang A1 ya. Iya, ini tekanan di sini, V, tanda panah ke dalam. Tekanan di sini ya. Iya. Luas penampang bagian bawah 200 cm kuadrat. Luas penampang bagian atas 100 cm kuadrat. Dan kecepatan aliran fluida bagian bawah 10 meter per sekon, pada bagian atas 4 meter per sekon. Tentukan besar tekanan fluida pada pipa di atas. H1 ATM 10⁵ Pascal, H1 itu tingginya 4 meter dan H2 adalah 10 meter. Ya, mari kita selesaikan sekarang. Sesuai dengan ajas Bernoulli bahwa P1 tambah setengah rho 1 P1 kuadrat itu sama tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho 2 P2 kuadrat tambah rho GH2. Inilah persamaannya. Ya, P1 ada 4 ATM 4 kali 10⁵ tambah setengah karena fluida air sekali 1000 kali P1 tadi 10 kuadrat tambah rho-nya 1000 air tambah G10 tambahannya adalah H1 adalah tadi adalah 4 meter. Iya. Kemudian kita masuk P2.
tambah setengah kali 1000 kali 4 setengah kali rho kali P2 kali 4 kuadrat tambah 1000 kali 10 kali 10 ya. Iya, ini rho GH2 1000 kali 10 kali 10 meter H2 tadi. Ini dijumlah tadi semua, ini kemari adalah persamaan sebelah kiri 490.000 ya. 490.000 sama dengan P2 tambah ini dijumlah semua persamaan ini di kanan 108.000. Maka P2 sama dengan 490.000 ini pindah ke kiri kurang 108.000. P2 sama dengan 382.000 Pascal. Kalau dibagi ke ATM, bagikan 10 pangkat 5. Pindah desimal ke kiri 5, 3,82 ATM. Ya, itu salah satu contoh soal ya. Ya, kita masuk. Ini adalah soal sekarang. Yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Tekanan pada pipa bagian bawah 6 ATM. Luas penampang pada bagian bawah 200 cm2. Luas penampang bagian atas 100 cm2. Dan kecepatan aliran fluida bagian bawah 8 meter per sekon, pada bagian atas 2 meter per sekon. Tentukan besar tekanan fluida pada pipa di atas. Ya, 1 ATM 10 pangkat 5 Pascal. H1 3 meter, H2 8 meter. Ya. Yang kedua, tuliskan 2 contoh penerapan ajas Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari dan jelaskan cara kerjanya. Ya, inilah 2 tugas yang harus dikerjakan. Ya, dikumpul, kerjakan, tetap semangat ya. Ya, harapan Bapak tetap semangat kalau keluar rumah pakai masker. Ya, rajinlah belajar di rumah. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa menyertai berkati kita. Juga orang tua kalian diberkati oleh Tuhan. Penghasilannya, kesehatannya, sehingga mampu menyekolahkan kalian dan hingga kalian dapat sekolah yang lebih tinggi nanti. Terima kasih, selamat pagi.